Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai investment portfolio, di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Isnaulia Fadila Norsi, NRP 6, Saya Indira Salsabila Ardan, NRP 46. Saya Diha Ivarangreni, NRP 114. Saya Rifda Walia Zura, NRP 121. Adapun bahasan yang akan kami ulas yaitu ada satu, apa itu metodologi portfolio investasi, ada pendekatan portfolio words, dan mengevaluasi investasi individual. Lalu yang keempat, menentukan prioritas. Yang kelima, metodologi pemetaan investasi. Yang keenam, memetakan portfolio dengan baik. Yang ketujuh, mengevaluasi investasi TI. Yang kedelapan, mengelola manfaat. Dan yang kesembilan, metodologi portfolio investasi lainnya. Selain itu, kita juga akan membahas pertanyaan diskusi dan studi kasus. Oke, yang pertama ya ini ada apa itu metodologi portofolio investasi. Mungkin bisa di next. Bisa di next. Oke, nah di sini ada pernyataan bahwa seperti individu yang mungkin memiliki portofolio dari saham dan obligasi, perusahaan juga memiliki portofolio teknologi. Nah, untuk itu, ide untuk mengelola sebuah portofolio dalam investasi teknologi TI telah mempunyai sejumlah metodologi yang akan digunakan dalam perkuliahan ini. Di antaranya ini portfolio work dan metodologi pemetaan investasi ITER. Nah, mungkin pengertian yang pertama yakni metodologi portofolio investasi ini merupakan sebuah teknik evaluasi investasi TI berdasarkan manajemen portofolio. Nah, manajemen portofolio itu terlibat dalam segala aktivitas pengumpulan investasi TI dalam satu tempat dan mengendalikannya sebagai satu set kegiatan yang saling terkait. Dalam manajemen portofolio itu menyediakan sarana untuk memonitor dan mengelola semua investasi TI dari suatu organisasi. Sehingga manfaat, biaya, dan risiko investasi secara individu dapat dinilai untuk menentukan apakah investasi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja organisasi atau tidak. Ini bisa di next. Nah, manajemen portofolio ini merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang memandang investasi TI sebagai aset dan sebagai lawan dari biaya organisasi. Aset investasi TI ini harus dikelola dan dipantau terus-menerus untuk membuat keputusan investasi dan divestasi. Metodologi portofolio investasi yang paling baik dapat diterapkan dalam situasi di mana jumlah investasi TI secara individu ini besar dan ketika telah menetapkan bahwa pentingnya penyelarasan investasi TI dengan strategi organisasi. Untuk itu, manajemen portofolio telah diterapkan untuk mengevaluasi dan memanajemen investasi TI. Bisa next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dua metodologi yang ada pada manajemen portofolio. Yakni yang pertama ada pendekatan portofolio work, dan yang kedua ada metodologi pemetaan investasi Peter. Mungkin bisa di next untuk pendekatan portofolio work. Pendekatan portofolio work ini dapat didefinisikan sebagai suatu teknik pengambilan keputusan investasi TI yang memandang investasi TI sebagai menjadi organisasi yang terbagi menjadi kategori yang berbeda dalam sebuah portofolio investasi TI. Setiap kategori pada investasi TI berkaitan dengan jenis manfaat yang spesifik dan teknik evaluasi yang tepat. Pada kategorisasi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan antara investasi TI dan kesuksesan bisnis, dan memberikan arahan tentang bagaimana cara untuk mengevaluasi dan mengelola investasi TI baik secara individu maupun keseluruhan. Setiap kategori berhubungan dengan jenis tertentu dari investasi TI, dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tertentu dan diharapkan dapat memberikan manfaat tertentu. Mungkin bisa next. Kategori investasi TI ini dibagi menjadi 4. Ada strategic investment,
high potential investment, factory investment, dan yang terakhir ada support investment. Oke, bisa di next, Nak. Nah, yang pertama ada investasi strategi, di mana merupakan sesuatu yang memfasilitasi perubahan dalam organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan dan mencapai keunggulan kompetitif. Manfaat dari investasi strategi ini cenderung terjadi dengan cara berinovasi dan melakukan restrukturisasi proses bisnis internal dan hubungan eksternal. Next. Nah, pada kategori investasi TI ini dapat menentukan biaya langsung dan mungkin beberapa manfaat dari investasi dalam istilah kuantitatif. Sementara manfaat lainnya yakni manfaat tidak berwujud atau intangible yang penting dan biaya tidak dapat dinyatakan dalam istilah kuantitatif sehingga masuk ke dalam penentu kesuksesan atau critical success atau faktor risiko atau risk factor. Cara terbaik untuk mengelola investasi strategis T ini menggabungkan antara perencanaan bisnis organisasi dan perencanaan investasi TI. Sehingga investasi strategis TI selalu dipertimbangkan hubungannya dengan masalah-masalah bisnis dan strategi yang diterapkan oleh organisasi. Kelompok pengarah dengan perwakilan dari organisasi dengan tingkat yang berbeda yang akan mengevaluasi investasi strategis TI. Next. Yang kedua ada investasi high potential. Investasi yang mungkin penting atau tidak penting untuk kesuksesan bisnis. Investasi ini muncul karena perkembangan tujuan bisnis baru atau adanya kemajuan teknologi. Then next. Salah satu tujuannya yakni untuk mengidentifikasi manfaat dari TI dan menganalisis efek yang diharapkan pada kinerja bisnis. Investasi yang berpotensi tinggi dari TI cenderung akan dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi, di mana dapat dilihat sebagai investasi R&D. Para ahli juga telah melakukan evaluasi dan menetapkan hasil evaluasi yang memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak dengan adanya investasi yang berpotensi tinggi ini. Jika diterima dan sukses, investasi yang berpotensi tinggi dapat menjadi investasi strategis atau strategic investment, kemudian bisa menjadi investasi pabrik atau factory investment, dan bisa menjadi investasi pendukung atau support investment. Investasi yang berpotensi tinggi ini juga dapat ditolak disebabkan karena kegagalan prototipe. Dalam setiap kasus, risiko ini merupakan faktor yang terpenting untuk dipertimbangkan dalam evaluasi, serta manfaat biaya dan investasi. Next. Yang ketiga ada factory investment atau investasi pabrik, di mana dalam investasi ini organisasi sangat bergantung untuk menciptakan eksekusi yang sukses dari operasi dan meningkatkan dukungan terhadap desain, pengembangan, produk dan hasil dari produk serta jasa. Next. Manfaat dari adanya investasi ini, yakni bagaimana caranya organisasi dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dengan sumber daya yang sedikit. Terdapat 3 jenis pendekatan dari investasi pabrik. Yang pertama ada kelayakan teknis, seperti apakah hardware, software, dan sumber daya teknis ini ada untuk menerapkan TI ini. Kemudian yang kedua ada kelayakan ekonomi, apakah manfaat IT akan lebih besar daripada manfaat biaya. Dan yang terakhir ada kelayakan operasional, di mana apakah TI ini yang diusulkan sesuai dengan konteks manajerial dan organisasi yang ada. Selain itu, dapat juga menggunakan pendekatan secara terpusat, yakni standar item lembar cek yang digunakan untuk mengevaluasi seluruh investasi pabrik TI secara konsisten. Penggunaan pendekatan secara terpusat ini juga untuk mengevaluasi kemungkinan manajemen bisnis untuk membuat keputusan yang konsisten dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan investasi pabrik TI. Next. Nah, yang terakhir ada support investment atau investasi pendukung, di mana investasi ini dapat meningkatkan efisiensi dari aktivitas pendukung pada organisasi. Aktivitas pendukung adalah aktivitas yang menjadi dasar untuk melakukan proses bisnis utama dan kegiatan organisasi. Next.
Dalam investasi pendukung ini itu sangat berharga, namun tidak penting untuk kesuksesan bisnis. Karena manfaatnya yakni lebih ke meningkatkan efisiensi aktivitas pendukung dan produktivitas yang ada pada organisasi. Peningkatan produktivitas ini cenderung mudah diukur secara kuantitatif, di mana ada beberapa bentuk analisis biaya manfaat yang menjadi teknik evaluasi yang paling tepat karena mencakup metode yang membandingkan biaya kuantitatif dengan keuntungan kuantitatif dari sebuah investasi TI. Seperti halnya pada investasi pabrik, beberapa manfaat dari investasi pendukung adalah dapat berupa intangible atau tidak berwujud, dan teknik evaluasi yang tepat harus digunakan dalam hubungannya dengan analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi investasi pendukung. Bisa di next. Kemudian ada mengevaluasi investasi individual. Nah, ada beberapa langkah untuk mengevaluasi di investasi ini. Pada pendekatan portfolio worth secara individual, ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk mengevaluasi investasi TI mana yang akan diambil di sebuah perusahaan atau untuk menentukan keputusan. Yang pertama, itu membangun portfolio dari investasi TI yang berjalan. Yang kedua, ada ada menentukan seberapa jauh investasi TI itu membantu pencapaian tujuan dan faktor penentu kesuksesan. Yang ketiga yaitu ada mengevaluasi investasi TI itu sendiri. Mulai dari yang pertama, yaitu membangun portfolio dari investasi TI yang berjalan. Nah, dalam sebuah tim ini, di organisasi itu harus menentukan investasi mana yang termasuk dalam satu dari 4 kategori investasi di mana disebutkan dalam Word tahun 1990 yang menyarankan untuk menentukan kontribusi strategis dari masing-masing investasi TI itu, yang investasi itu dapat dihitung sebagai tingkat investasi mana yang berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi dan faktor penentu kesuksesannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan menentukan seberapa jauh tiap investasi TI itu bisa membantu pencapaian tujuan dan faktor penentu kesuksesan. Nah, menentukan apakah suatu investasi TI berkontribusi strategis besar, sedang, atau kecil itu merupakan hal yang sangat penting. Biasanya, investasi strategis TI akan berkontribusi secara besar, sedangkan investasi potensi tinggi kemungkinan akan berkontribusi sedang atau besar. Kemudian untuk factory investment atau investasi pabrik akan berkontribusi antara sedang atau kecil. Dan selanjutnya yaitu support investment atau investasi dukungan akan berkontribusi sangat kecil dalam pencapaian tujuan. Langkah yang ketiga yaitu langkah mengevaluasi investasi TI. Nah, mengevaluasi investasi ini berdasarkan pada kategori-kategori investasi dalam pendekatan WARDS. Ada 4 kategori, yaitu yang pertama ada investasi strategis TI. Investasi strategis TI ini mempunyai keuntungan intangible atau tidak berwujud, sehingga menggunakan teknik evaluasi yang melihat kedua sisi antara tangible dan intangible. Nah, teknik yang biasa digunakan yaitu bisa berupa CSF, analysis, multi-factor scoring methods, dan balance scorecards. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu investasi TI dengan potensi tinggi. Nah, investasi TI dengan potensi tinggi ini cenderung beresiko dan mempunyai keuntungan serta biaya yang tidak diketahui atau intangible. Oleh karena itu, investasi dengan potensi tinggi ini dibutuhkan teknik evaluasi yang mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Misalnya itu dengan multi-objektif, multi-kriteria methods, DLP methods, benefit atau risk analysis, proses quality management. Nah, kemudian kategori yang ketiga yaitu investasi pabrik TI atau factory investment. Nah, investasi pabrik TI ini ditujukan untuk mengembangkan performance operasional dari sebuah organisasi. Dalam investasi pabrik ini, keuntungan dan biaya investasi pabrik cenderung tangible atau bisa diukur dan berwujud. Oleh karena itu, cost benefit analysis, net present value analysis, return on investment, atau teknik finansial ialah yang paling cocok. Nah, pada beberapa kasus, keuntungan yang paling
penting dari investasi pabrik ini bisa jadi intangible. Jadi tidak semuanya itu tangible, bisa jadi keuntungannya menjadi intangible. Nah, oleh karena itu, dalam pendekatan WORDS ini menyarankan investasi pabrik yang keuntungannya intangible itu menggunakan CSM analysis. Nah, kemudian untuk kategori yang keempat yaitu support investment atau investasi dukungan TI itu diarahkan untuk mengembangkan aspek produktivitas dari organisasi dan mengembangkannya bisa dihitung dalam metode kuantitatif. Oleh karena itu, investasi dukungan TI itu bisa dievaluasi dengan teknik finansial seperti cost benefit analysis, net present value analysis, dan payback period. Yang kedua adalah menentukan prioritas. Menentukan prioritas dalam pendekatan WORDS itu juga merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan investasi mana yang akan diambil dan untuk menentukan keputusan dari pihak perusahaan itu sendiri. Nah, untuk menentukan prioritas investasi TI di WORDS ini menyarankan untuk mempertimbangkan 3 hal, yaitu ada keuntungan TI, ada biaya TI, dan resiko TI. Nah, pada masing-masing investasi tersebut akan ditentukan prioritas berdasarkan aturan prioritas dari setiap kategori-kategori investasi. Nah, yang pertama ini untuk investasi dukungan TI. Dalam investasi dukungan TI ini ada aturan prioritas di mana keuntungan yang paling besar dengan sumber daya yang paling sedikit harus mendapatkan prioritas tertinggi. Nah, dengan kata lain, investasi TI ini dengan rasio biaya manfaat yang paling tinggi harus diutamakan daripada investasi dengan rasio yang lebih rendah. Nah, tabel di bawah ini merupakan contoh ketika pihak perusahaan akan membandingkan sistem dukungan antara dukungan sistem komputer A, komputer B, dan komputer C. Di sini ada perbandingan biaya manfaat. Nah, tabel di sini ini menyajikan rasio manfaat terhadap biaya untuk setiap alternatif investasi dukungan dan prioritas yang sesuai untuk investasi. Misal dari komputer A itu ada rasio 1,5 dan B2, sedangkan C 1,25 sehingga prioritas yang terbesar ada di sistem komputer B. Nah, selain faktor untuk mencapai tujuan bisnis, menurut Ward, efek resiko bisnis dan infrastruktur juga penting untuk ditimbangkan. Nah, di tabel ini itu juga misalkan ada sebuah organisasi atau perusahaan di mana mereka akan menentukan 3 pabrik yang berbeda di mana faktor ekonomi dan non ekonominya sama-sama penting. Nah, di sini ada pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Nah, pihak perusahaan itu akan menghitung setiap alternatif investasi pabrik menggunakan 4 faktor yang disarankan pada pendekatan WORD, yaitu keuntungan ekonomi, keuntungan strategis, resiko bisnis, dan peningkatan infrastruktur. Nah, rata-rata perhitungan itu akan digunakan untuk menentukan prioritas investasi atau pabrik mana yang akan dipilih oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada bobot faktor di mana jumlahnya ada 1 dan perhitungan ini digunakan dengan skala 1 sampai 10 di mana skala 1-nya itu mempresentasikan nilai yang buruk sedangkan 9 itu nilai yang baik dalam kriteria kepuasan. Di sini misal saya ambil pabrik A itu dengan bobot faktor keuntungan ekonomi 0,35 dengan skala 9 di mana menentukan yang paling baik. Lalu untuk keuntungan strategisnya dikali dengan skala yang telah ditentukan. Lalu resiko bisnis juga bobot dikali skala yang telah ditentukan. Dan peningkatan infrastruktur dikali skala yang telah ditentukan hasilnya 6,6. Untuk pabrik B 6,05, pabrik C 4,95. Di mana yang paling tinggi adalah pabrik A. Nah, alternatif dengan nilai tertinggi ini merupakan alternatif yang paling baik untuk dijadikan atau melakukan investasi. Nah, sekarang misalkan kita mengasumsikan
mengasumsikan jika sistem pabrik A ini ada biaya sebesar 2 juta dolar, pabrik B 1.200.000 dolar, dan pabrik C 1.250.000 dolar. Kenapa biaya juga penting dihitung di sini? Karena biaya itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan prioritas. Karena ada perbandingan keuntungan biaya atau perbandingan biaya manfaat. Nah, maka rasio perhitungan faktor dengan biaya yang dikeluarkan itu tertera pada tabel berikut. Misal tadi setelah kita melakukan perhitungan di tabel yang sebelumnya, itu pabrik A ada 6,6, itu rata-rata yang telah dijumlahkan dibanding dengan biaya yang ada yaitu 2 juta dengan rasio 3,3, pabrik B rasio 5,04, pabrik C 3,96. Di sini ada perbedaan ketika dibandingkan keuntungan dengan biayanya atau dibandingkan manfaat dengan biayanya. Jika tadi sebelum ada faktor biaya pabrik A adalah yang terbaik, maka setelah ada faktor biaya, pabrik B adalah yang terbaik untuk dilakukan investasi. Nah, kategori investasi yang terakhir itu adalah investasi berpotensi tinggi. Investasi berpotensi tinggi ini bisa seperti investasi riset yang pengembangannya seringkali membutuhkan analisa cepat dan implementasi dari sebuah prototipe untuk menentukan lamanya investasi jika dilakukan. Nah, untuk investasi berpotensi tinggi ini diperlukan sebuah analisis dari sumber daya yang tersedia. Sumber daya di sini maksudnya itu bisa berupa kondisi ekonomi, teknis atau organisasi, dan sumber daya tersebut akan dimasukkan ke dalam hal-hal seperti kemampuan teknis, pengetahuan karyawan, keuangan yang tersedia, dan budaya organisasi. Nah, di sini merupakan kesimpulan metode WARDS yang telah disebutkan tadi. Di sini ada 4 kategori dari metode WARDS, yaitu ada investasi strategis atau strategic investment, yakni adalah investasi yang penting untuk mencapai tujuan bisnis dan pelaksanaan strategi bisnis organisasi, di mana manfaatnya merupakan intangible atau tak berwujud. Dengan teknik evaluasinya melihat kedua sisi, tangible dan intangible, bisa dilakukan dengan CSF analysis, multi-factor scoring methods, balance scorecards, dan lain-lain. Nah, aturan prioritas dari investasi strategis ini yaitu investasi TI yang mendapatkan keuntungan paling besar dengan sumber daya yang paling sedikit. Itu mendapatkan prioritas tertinggi. Nah, untuk investasi yang berpotensi tinggi atau high potential investment itu investasi yang mungkin penting atau tidak penting untuk kesuksesan sebuah bisnis, di mana manfaatnya tidak diketahui keuntungannya. Di mana teknik evaluasinya itu mempertimbangkan resiko, bisa terjadi dengan multi objektif, lalu multi kriteria methods, DLP methods, benefit atau risk analysis, lalu ada proses quality management. Dengan aturan prioritas investasi TI dengan nilai CSF yang tertinggi dan faktor tertinggi harus mendapatkan prioritas tertinggi. Kategori yang ketiga yaitu investasi pabrik atau factory investment. Nah, factory investment ini merupakan investasi yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis dan kegiatan pada organisasi, di mana manfaatnya yaitu keuntungan dan biaya investasi pabrik cenderung tangible, meskipun ada yang intangible. Lalu teknik evaluasi yang biasa digunakan yaitu cost benefit analysis, net present value analysis, return on investment, dan CSF analysis. Nah, aturan prioritas dari investasi pabrik ini yaitu investasi TI dengan nilai tertinggi dengan memperhatikan faktor ekonomi, CSF, resiko, dan pengembangan infrastruktur dengan sumber daya yang paling sedikit itu diprioritaskan paling tinggi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu investasi pendukung atau support investment. Nah, ini yaitu investasi TI yang dapat meningkatkan efisiensi dari support activity pada organisasi. Manfaatnya efisiensi peningkatan support activities dan produktivitas pada organisasi. Lebih ke intangible. Kemudian teknik evaluasinya bisa cost benefit analysis, net present value analysis, dan payback period. Kemudian untuk aturan prioritas yaitu
investasi TI ini atau investasi pendukung ini itu keuntungan ekonomi yang paling tinggi dan menggunakan paling sedikit sumber daya harus menjadi prioritas utamanya. Oke, selanjutnya itu adalah metodologi pemetaan investasi. Next. Oke, untuk pemetaan investasi itu, metodologi pemetaan investasi adalah teknik evaluasi komprehensif yang terdiri dari rekomendasi untuk membuat peta portofolio investasi dan mengevaluasi strategi TI secara keseluruhan, identifikasi dan mengevaluasi investasi individu, dan mengelola manfaat serta implementasi. Nah, metodologi ini digunakan sebagai alat manajemen TI secara keseluruhan untuk menilai dan memonitoring setiap aspek investasi TI. Pemetaan investasi dikembangkan oleh Glenn Peters pada tahun 88, di mana dia itu metodenya menggunakan untuk identifikasi manfaat dari investasi TI dan juga buat mengelola manfaat tersebut, di mana akan dikelola secara efektif. Oke, next. Selanjutnya yang pertama itu ada memetakan portofolio investasi. Nah, untuk memetakan portofolio investasi ini, pada tahun 87 itu Peter udah ngadain studi untuk menentukan gimana sih caranya perusahaan untuk identifikasi keperluan TI serta evaluasi keperluan TI tersebut, di mana dalam bentuk investasi. Nah, dari 30 bentuk investasi TI itu ada 4 perusahaan besar di Inggris, yaitu analisis bahwa identifikasi dan mengatur keperluan TI itu sangatlah penting untuk kesuksesan investasi TI. Nah, dalam metodologi investasi itu ada 2 faktor penentu, yaitu adalah dari vertikal yang dimana ditujukan sebagai poin-poin berkotak dan juga ada horizontal ditujukan sebagai poin-poin angka. Next. Next. Nah, di sini ada 3 jenis keuntungan. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas, dan yang kedua ada meminimalkan resiko, yang ketiga ada memperluas bisnis. Nah, keuntungan-keuntungan ini harus dipandang sebagai sebuah kesatuan dari keuntungan yang ada, karena mereka itu bakal meningkatkan produktivitas dari satu sisi dan mereka juga akan memperluas bisnis pada sisi yang lain. Next. Oke, di sini untuk yang untuk bentuk yang pertama itu, yaitu adalah memberikan keuntungan. Nah, di atas ini ada meningkatkan produktivitas, ada meminimalkan resiko, dan juga ada perkembangan bisnis. Yaitu itu sebagai kategori investasi. Lalu di bawahnya ada skala dari min 15 sampai 15, di mana menyatakan nilai keuntungan dari yang paling kecil itu sebagai lebih nyata dan yang paling gede itu sebagai kurang nyata. Nah, keuntungan pada kontinum ini itu bakal membantu pembuat keputusan untuk menentukan penempatan investasi TI yang sebenarnya dalam investasi. Dari skala min 15 sampai 15 itu digunakan buat menyatakan nilai keuntungan, bukan kayak beri skala untuk mencerminkan kerugian dari sisi yang minus dan yang positif itu sebagai keuntungan, bukan. Tapi dia itu sebagai sebagai penanda investasi, pemetaan portofolio. Jadi buat tempat lokasinya itu ada di mana. Kayak contohnya ketika dia ada di min 15 sampai min 5, berarti dia posisinya ada di meningkatkan produktivitas. Nah, terus total angka dari pengukuran pada skala Peter ini itu ada 30. Di mana masing-masingnya itu ada per kotak, ada dari kiri, tengah, dan kanan sebagai penanda kategori investasi. Nah, di sini ada contohnya itu pengurangan personil atau pegawai itu masuk ke meningkatkan produktivitas. Sedangkan buat meminimalkan risiko itu masuk, contohnya itu ada kegagalan mematikan, dan untuk perkembangan bisnis itu ada peluang baru. Ada juga yang di garis antara, contohnya itu ada perbaikan tingkat efisiensi di mana dia itu masuk ke meningkatkan produktivitas dan juga meminimalkan resiko. Nah, untuk memberikan keuntungan ini nanti dia itu masuk ke bentuknya horizontal. Next. Dari semua kasus keuntungan dari identifikasi TI itu bakal diberi nilai pada skala horizontal, di mana masing-masing kasus tersebut itu harus dikategorikan berdasarkan teori Peters, yaitu yang pertama itu ada mendukung secara infrastruktur perusahaan, contohnya kayak telekomunikasi, software, dan prosesor. Nah, secara rutin dapat mengoperasikan proses bisnis perusahaan, contohnya ada jadwal rapat, ada financial report, ada procurement system. Terus juga yang ketiga itu ada dapat mempengaruhi pangsa pasar. Contohnya itu ada ketika e-commerce berhasil membuat
membuat budaya konsumtif pada masyarakat kelas menengah dan atas. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ada pengkategorian kasus. Seperti ini tadi kebalik antara yang sebelumnya, yang ini tuh harusnya horizontal, yang sebelumnya harusnya vertikal. Nah, untuk yang ini tuh ada 3 kategori kasus, ada tadi yang udah disebutin sebelumnya, ada infrastruktur, ada operasi bisnis, dan ada yang mempengaruhi pasar. Lalu untuk skalanya di bawah itu, di mana itu menyatakan nilai keuntungan, dari keterlibatan yang paling kecil itu keterlibatan dengan infrastruktur, hingga yang paling gede itu kedekatan dengan pasar. Dan dia skalanya masih sama dari 15 sampai 15, dengan totalnya 30. Nah, di sini tuh bercerita tentang bagaimana penjelasan dari tiap detail investasi TI pada portofolio yang hendak dibuat. Nah, skala yang digunakan itu tadi sama, 30. Terus perbedaannya itu cuma kasus yang dianggap teknikal itu bakal masuk ke yang 15, min 15, dan, buat kasus yang ke arah pasar, kedekatan pasar itu masuk ke yang 10 sampai 15. Terus pada gambar ini itu ada beberapa investasi TI, seperti contohnya itu ada logistik dan ada juga kantor administrasi yang di mana posisinya itu ada di tengah-tengah. Seperti yang tadi sebelumnya, berarti dia itu masuk ke infrastruktur dan juga operasi bisnis untuk yang kantor dan administrasi. Nah, kantor administrasi itu berarti masuk ke arah infrastruktur dan dia juga masuk ke operasi bisnis. Terus, di sini kalau buat pengkategorian kasus secara vertikal, oke, next. Terus selanjutnya itu ada mengevaluasi investasi TI. Oke, next. Nah, buat mengevaluasi investasi TI sendiri, tadi kan dari beberapa bentukan grafik tadi itu bakal dijadiin satu seperti contoh yang di sebelah kanan ini. Dia bakalan dijadiin satu yang di mana buat, pedoman investasi ada yang infrastruktur, operasi bisnis, sama pengaruh pasar itu sebagai yang bentuknya vertikal, terus kalau yang bentuknya horizontal, maaf. Terus kalau buat yang keuntungan, itu dia bentuknya vertikal. Nah, terus ini investasi TI itu bakal selalu digunain sebagai tolak ukur dari strategi TI yang digunakan dalam menunjang proses bisnis perusahaan. Nah, untuk melakukan investasi TI, itu telah dilakukan selain mengkategorikan kasus, diperlukan juga titik koordinat pada peta skala sebagai pembantu portofolio tersebut. Nah, nilai yang dihasilkan ini dari pemberian titik koordinat berfungsi buat memberikan tempat pasti atau plot pada jenis investasi TI. Nah, contohnya di sini kan ada posisi yang oval ini, dia itu ada di -10. Kalau buat dari segi keuntungan tuh dari -10 sampai 0, yang di mana dia masuk ke peningkatan produktivitas dan juga meminimalkan resiko. Sedangkan kalau buat pedoman investasinya itu dia masuk ke kasus infrastruktur dan juga operasi bisnis. Jadi nanti bakal diplot di posisinya di mana, supaya kita tahu nanti buat ke depannya itu apa yang harus dilakuin. Oke, next. Di sini ada contoh. Contohnya itu ketika sebuah perusahaan itu pengen tahu nih, gimana sih ketika kita menggunakan sistem electronic data interchange atau EDI itu bakal, membuat hubungan data mereka itu bakal berjalan lebih baik dengan supplier. Nah, anggota dari decision maker itu mereka itu sudah mengevaluasi dan identifikasi bahwa EDI itu, menguntungkan dan keuntungannya pun sifatnya itu tangible dan memberikan skor pada -10 hingga 3 pada skala -15 hingga 15. Nah, keuntungan ini tuh bakal naikin produktivitas dan meminimalisir suatu risiko bagi perusahaan tersebut. Para decision maker itu juga nentuin nih bahwa EDI itu, ada sesuatu yang bersifat teknikal dan juga membantu proses bisnis. Akhirnya dia tuh ngasih nilai -10 sampai -4. Nah, buat penggambarannya coba di next aja. Nah, di sini ada gambar grafik atau ada gambar peta portofolio investasi dari contoh yang tadi, yang di mana kan tadi dia ngasih nilai buat, karena dia sifatnya dia tuh, buat keuntungannya itu ada di posisi meningkatkan produktivitas dan juga meminimalkan resiko itu ada dari skala -10 sampai 3, cuma ini kalau di gambar ini emang rada miring dia, harusnya ini bener di 3 posisinya. Terus sedangkan kalau untuk yang, secara pedoman investasi dia posisinya ada di infrastruktur dan operasi bisnis, yang di mana nanti untuk tadi IDI tadi itu bakalan meningkatkan operasi bisnis dan juga dia tuh secara teknikal berjalannya. Dia posisinya ada di -10 sampai 4.
sampai min 4, maaf. Nah, di sini dari investasi yang di plot oval ini, pada kisi portofolio investasi, sebuah portofolio pemetaan investasi yang lengkap harus dibangun dengan memuat isi dari setiap investasi TI yang diperlukan pada jenis evaluasi tertentu. Nah, mapping portofolio investasi itu tujuannya itu buat yang pertama itu ada untuk membantu membuat keputusan dengan tujuan tertentu. Terus ada juga buat menentukan investasi TI secara individual. Contohnya itu kayak keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Nah, yang ketiga itu dia itu pembuat keputusan lebih mudah dalam menentukan teknik evaluasi investasi untuk melengkapi metodologi portofolio investasi. Oke, next. Oke, yang selanjutnya di sini ada cost benefit hierarchy, yang dimana hierarki biaya manfaat. Pada tahun 89 itu Peter itu ngebangun framework dengan namanya itu cost benefit hierarchy. Nah, karena metodologi pemetaan investasi lebih berfokus pada identifikasi manfaat dan manajemen, framework ini dibentuk karena membantu para pembuat keputusan dalam memilih matriks pengukuran untuk mengevaluasi manfaat investasi TI. Di sini ada beberapa poin penting dari framework cost benefit hierarchy. Yang pertama itu ada, dia itu bakal digunain buat nilai manfaat investasi TI, terus selanjutnya ada nilai manfaat itu berdasarkan pengaruh yang diharapkan dari para pembuat keputusan terhadap profitabilitas. Terus pada framework ini juga diasumsikan ada dua tipe manfaat yang berpengaruh pada profitabilitas, yaitu terjadinya penghematan biaya dan menghasilkan pendapatan. Oke, next. Di sini ada beberapa langkah buat membuat cost benefit hierarchy. Yang pertama itu identifikasi variabel kunci terukur dan merefleksikan pengaruh dari perkiraan manfaat terhadap kinerja perusahaan. Nah, yang kedua itu dia itu mengidentifikasikan perkiraan perubahan yang terjadi pada variabel kunci dan pengaruhnya terhadap profitabilitas. Oke, next. Oke. Nah, di sini ada gambaran buat cost benefit hierarchy atau hierarki biaya manfaat. Sebelumnya, oke. Di sini kita misalin ketika variabel penjualan adalah variabel pengukur, kenaikan loyalitas pelanggan dan investasi TI itu bakal menghasilkan 5% kenaikan pada penjualan. Nah, 5% kenaikan itu bakal ditranslasikan ke dalam angka dolar yang mewakili dampak moneter terhadap profitabilitas. Setiap perubahan variabel kunci itu bakalan ditentukan jumlah keseluruhan mungkin dinilai terhadap dampak pada profitabilitas. Jadi ini buat gambaran cost benefit hierarchy yang untuk profitabilitas itu sebagai dan keuntungan itu sebagai tujuan, terus yang di sini ada total penghematan biaya, terus ada jumlah peningkatan pendapatan itu sebagai komponen manfaat, dan di bawah itu ada variabel kunci. Oke, next, Nak. Selanjutnya, tahap ketiga dan terakhir dari metodologi pemetaan investasi, yaitu mengelola manfaat. Bisa di next, Nak. Manfaat dari investasi TI perlu dikelola dengan baik agar manfaat tersebut dapat benar-benar terwujud bagi suatu organisasi. Peters pada tahun 89 menyarankan penugasan tanggung jawab untuk manajer dalam rangka mencapai target variabel kunci ditetapkan pada saat membuat cost benefit hierarchy atau hierarki biaya manfaat. Next. Bisa di dalam contoh cost benefit hierarki sebelumnya, diasumsikan bahwa investasi TI akan meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga penjualan juga akan meningkat sebesar 5%. Tentunya, seorang manajer akan bertanggung jawab menggunakan TI untuk mencapai hal tersebut. Manajer kemudian menetapkan tanggung jawab dukungan kepada bawahannya. Seorang manajer juga diberi tanggung jawab untuk mengelola masing-masing variabel kunci dan mencapai target yang diharapkan. Penetapan tanggung jawab mungkin merupakan metode yang tepat untuk mengelola manfaat, namun penggunaannya tetap harus diperhatikan. Dalam banyak kasus, variabel kunci menjadi pengganti untuk manfaat utama TI, dan variabel-variabel kunci ini mungkin langkah terbaik, tapi mungkin juga tidak. Perlu berhati-hati dalam memilih tolak ukur utama, sehingga mereka benar-benar mengukur apa yang mereka maksudkan untuk diukur, dan manajer berfokus pada faktor-faktor yang membuat perbedaan. Di samping itu, subjektivitas yang digunakan oleh pengambil keputusan dapat menimbulkan kekhawatiran. Akibatnya, organisasi yang menggunakan metodologi ini harus menyadari kelemahannya dan bersiap untuk mengimbangi kelemahan tersebut. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai metodologi portofolio investasi lainnya. Next.
Sebenarnya terdapat banyak metodologi portofolio investasi lainnya. Namun ini kita akan membahas dua contoh spesifik dari metodologi portofolio investasi lainnya, yaitu metodologi portofolio investasi Bergold dan Mertens, dan metodologi Bedell. Bisa di next. Next. Nah, ini adalah portofolio investasi Bergold dan Mertens, mengevaluasi kontribusi investasi TI terhadap domain bisnis, domain teknologi, dan dampak finansial dengan analisis net present value. Untuk menilai kontribusi bisnis dan teknologi, kriteria evaluasi untuk metodologi ekonomi informasi yang digunakan adalah sebuah metode skor pembobotan. Investasi TI diplot pada peta dengan kontribusi terhadap domain bisnis pada sumbu vertikal dan kontribusi terhadap teknologi domain pada sumbu horizontal. Analisis keuangan net present value menentukan ukuran lingkaran di peta yang mewakili setiap investasi TI. Berikut adalah contoh dari metode portofolio investasi Bergold dan Mertens. Bisa di next. Selanjutnya, metodologi Bedell. Metodologi Bedell mengasumsikan bahwa TI mendukung kegiatan usaha dan beberapa kegiatan bisnis yang lebih penting daripada hal lainnya. Hal ini juga mengasumsikan bahwa efektivitas dan efisiensi TI menentukan kualitasnya. Investasi TI diprioritaskan dengan skor total kontribusi, dihitung sebagai skor untuk pentingnya sebuah TI dikalikan dengan skor untuk kualitas sebuah TI. Ketiga portofolio dibentuk untuk menunjukkan secara keseluruhan strategi investasi, bidang investasi dari semua kegiatan usaha, dan daerah investasi kegiatan tertentu. Pentingnya investasi TI merupakan sumbu vertikal, sementara kualitas dari investasi TI merupakan sumbu horizontal. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertanyaan diskusi. Nah, untuk pertanyaan diskusi yang pertama yaitu, bagaimana metode portfolio ini berbeda dengan metode finansial dasar, misalnya seperti return on investment. Nah, apakah mereka benar-benar beda? Nah, ada perbedaan dari kedua metode, yaitu metode keuangan dasar dengan metode portfolio. Namun juga ada persamaannya. Untuk perbedaannya yaitu, untuk metode keuangan dasar atau yang lebih dikenal dengan capital budgeting decision, itu lebih berfokus pada real asset, misalnya ada mesin, fasilitas, manajemen, dan expertise serta TI itu. Nah, metode keuangan dasar ini cenderung menggunakan perhitungan yang relatif sederhana. Nah, perhitungannya itu menghitungkan sebuah keuntungan, misalnya dengan payback period. Nah, berbeda dengan metode portfolio ini merupakan teknik evaluasi investasi TI yang berdasarkan manajemen portfolio. Di dalam metode portfolio ini biasanya terdapat kumpulan investasi keuangan. Misalnya ada saham, komoditas, uang tunai, obligasi, dan juga kas. Dan termasuk dana tertutup serta dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF. Nah, metode portfolio ini biasanya dapat berisi berbagai macam aset, termasuk real asset, seni, dan investasi pribadi. Nah, berbeda dengan metodologi keuangan dasar, perhitungan dalam metode portfolio ini didasarkan pada data historik investasi TI dengan metode evaluasi yang dapat bersifat subjektif maupun objektif, tergantung kepada tujuan organisasinya. Meskipun ada perbedaan, kedua metode ini memiliki persamaan, yaitu persamaan dalam tujuan akhir, yaitu tujuan akhirnya sama-sama mendapatkan keuntungan terbaik dengan cost dan risk yang sedikit. Untuk pertanyaan yang kedua, di mana kita menggunakan champion dalam metodologi WORDS, mengapa kita perlu champion? Nah, sumber daya mungkin bersifat ekonomi, teknis, atau organisasi dan mencakup hal-hal seperti keterampilan teknis, pengetahuan karyawan, dana yang tersedia, dan budaya organisasi. Seringkali sebuah champion proyek akan memiliki ide untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Champion akan mengevaluasi investasi TI yang tersedia dan memberikan saran kepada manajemen tentang alternatif terbaik. Untuk metode pemeringkatan faktor, dapat digunakan untuk menilai faktor seperti CSF untuk mengevaluasi investasi berpotensi tinggi mana yang mendapat prioritas di atas yang lain. Investasi TI dengan critical success factor paling berpengaruh dan adanya antusiasme champion untuk mendapatkan prioritas tertinggi. Kita juga perlu menganalisis investasi yang berpotensi besar. Sebuah prototipe juga harus diterapkan dengan cepat agar dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik daripada efek yang nyata. Untuk itu, champion akan mencoba untuk mendapatkan persetujuan untuk prototipe atau sistem yang lengkap. Beberapa untuk evaluasi akan diperlukan untuk menentukan prioritas investasi. Biasanya, faktor antusiasme champion dan faktor lain yang menentukan seberapa baik investasi akan membantu dalam memenuhi tujuan organisasi yang digunakan untuk menentukan prioritas. The next. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, sebuah studi kelayakan yang dibutuhkan dalam metodologi WORD, kenapa? Next. Nah, untuk jawabannya itu, dari manfaat investasi publik biasanya itu ditimbulkan dari keinginan menyelesaikan tugas-tugas lebih cepat dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dari menghubungkan kegiatan usaha. Sehingga di sini WORD itu menyarankan untuk menggunakan pendekatan studi kelayakan yang ketat untuk mengevaluasi investasi pabrik TI. Nah, studi kelayakan ini itu menganalisis apakah suatu investasi itu layak untuk diberikan sumber daya organisasi dan akan berkendala atau tidak. Dan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan siap dilaksanakan atau dihentikan. Nah, studi kelayakan ini juga dibutuhkan untuk mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Karena studi kelayakan ini memiliki ukuran kelayakan yang berbeda untuk masing-masing jenis usaha, misalnya itu contohnya ada usaha jasa dan usaha non-jasa, dari pendirian hotel dengan usaha pembukaan perkebunan atau usaha peternakan dengan pendidikan. Nah, akan tetapi aspek-aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya ini adalah sama untuk sekalipun bidang usaha yang beda-beda tadi. Nah, penilaian masing-masing aspek nantinya itu harus dinilai secara keseluruhan, bukan berdiri sendiri-sendiri. Untuk kelayakan sendiri itu ada 3 jenis kelayakan, ada kelayakan teknis, ada ekonomi, dan juga operasional. Oke, next. Kemudian untuk pertanyaan diskusi yang keempat yaitu, mengapa menetapkan prioritas berguna dalam investasi TI dalam pengambilan keputusan saat menggunakan metodologi WORDS? Jawabannya yaitu, karena sering kali adanya peningkatan pembelanjaan TI dan kompetisi bisnis, kompetisi bisnis menjadi alasan untuk diadakannya evaluasi penentu keputusan investasi di bidang IT. Nah, oleh karena itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk melakukan penetapan prioritas investasi, mengingat adanya keterbatasan sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Nah, dalam metodologi WORDS ini, menetapkan prioritas untuk setiap investasi merupakan hal yang penting. Dengan penetapan prioritas pada metodologi WORDS ini, perusahaan dapat mengetahui investasi IT mana yang akan diutamakan berdasarkan beberapa kriteria, misalnya seperti keuntungan IT, biaya IT, dan resiko IT. Nah, selain itu, investasi IT yang dilakukan akan lebih memiliki nilai efektivitas dan efisiensi yang tinggi untuk mendukung bisnis saat ini, serta memiliki fleksibilitas yang baik untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis mendatang. Nah, penentuan prioritas ini juga akan sangat berguna bagi perusahaan dalam mengambil keputusan. Misalnya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih dari investasi TI dengan memilih investasi TI yang tepat. Contoh kasusnya yaitu manajer IT ingin memutuskan bahwa investasi IT dengan keuntungan terbanyak dan kerugian tersedikit akan mendapatkan prioritas tertinggi dibanding alternatif lainnya. Oleh karena itu, menentukan prioritas untuk investasi yang tepat itu mempengaruhi proses bisnis dan kesuksesan bisnis. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima.
apakah pemetaan investasi hanya latihan grafis atau apakah itu akan membantu dalam perencanaan keputusan TI dan bagaimana? Oke, next. Nah, untuk jawabannya tentu saja tidak hanya untuk latihan grafis, karena pemetaan investasi itu bakal membantu dalam perencanaan keputusan TI. Dalam metodologi pemetaan investasi itu ada 2 faktor penentu. Tadi, seperti yang udah dijelasin, yaitu adalah faktor vertikal ditujukan dengan poin-poin per kotak dan horizontal yang ditujukan dengan poin per angka. Nah, terus tadi juga untuk pemetaan portofolio itu akan diidentifikasi 3 jenis keuntungan yang meliputi dari peningkatan produktivitas, meminimalkan resiko, dan juga memperluas bisnis. Nah, keuntungan kontinu itu bakal membantu buat keputusan dengan menentukan penempatan investasi TI sebenarnya itu dalam investasi itu ada di mana. Dan juga dia itu bakalan dikategorikan lagi berdasarkan mendukung secara infrastruktur ataupun dari pengoperasian bisnis dan juga buat, mempengaruhi pangsa pasar, sehingga hasil dari keduanya itu bakal menghasilkan sebuah keputusan. Jadi nggak cuma dengan untuk latihan grafis doang, dia juga bisa buat bantu dalam perencanaan keputusan TI. Selanjutnya untuk pertanyaan diskusi nomor 6, mengapa kita harus memiliki baik manfaat dan orientasi kontinum dalam metodologi Petrus? Next. Karena sejatinya suatu investasi harus memiliki manfaat bagi perusahaan. Jika investasi tersebut tidak memiliki manfaat bagi perusahaan, maka investasi tersebut merupakan hal yang sia-sia. Di samping itu, investasi juga dilakukan dengan melihat orientasi di masa mendatang. Perusahaan harus dapat menentukan manfaat apa saja yang akan diperoleh apabila melakukan suatu investasi, dan apakah investasi tersebut dapat menjadi suatu modal untuk mempersiapkan kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Dengan melakukan investasi juga diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menghadapi adanya kenaikan biaya pada kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Next. Selanjutnya untuk pertanyaan diskusi nomor 7, bagaimana penilaian dari min 15 ke plus 15 mencoba untuk mencapai dalam metodologi Petrus? Next. Jadi skala dari min 15 hingga 15 digunakan untuk menyatakan nilai manfaat, di mana investasi yang lebih nyata dinilai pada skala 0 hingga min 15, sedangkan investasi yang kurang nyata dinilai pada skala 0 hingga 15. Skala negatif bukan berarti mencerminkan kerugian, tetapi hanya digunakan sebagai penanda investasi pada pemetaan portofolio investasi. Total angka pengukuran pada skala ini adalah 30, dan masing-masing kotak adalah penanda kategori investasi. Angka pada skala sangat membantu pembuat keputusan dalam membuat keputusan saat proses evaluasi. Nantinya, kasus yang terjadi selama investasi TI berlangsung akan dikelompokkan sesuai kategori vertikal dan diberi nilai pada skala horizontal. Setelah itu, berdasarkan teori Peters, kasus-kasus tersebut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu infrastruktur dengan skala min 15 hingga min 5, operasi bisnis dengan skala min 5 hingga 5, dan mempengaruhi dengan skala plus 5 hingga 15. Next. Selanjutnya, jelaskan penggunaan hierarki biaya manfaat di Petrus metodologi. Oke, bisa next. Nah, pada tahun 1989, Petrus mengembangkan kerangka kerja yang disebut dengan cost-benefit hierarchy, di mana untuk membantu mengambil keputusan dalam memilih metrik yang dapat diukur untuk mengevaluasi manfaat investasi TI. Activity-Based Costing atau ABC adalah teknik akuntansi yang memungkinkan Petrus Resources untuk membebankan biaya aktivitas overhead perusahaan ke produk dan layanan spesifik yang dihasilkan dan diberikannya. Sedangkan Cost-Benefit Hierarchy ini merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai manfaat dari investasi TI. Nilai manfaat ini didasarkan pada dampak yang diharapkan terhadap profitabilitas. Dalam kerangka ini diasumsikan ada 2 jenis manfaat, yakni memberikan penghematan biaya dan menghasilkan pendapatan. Cost-benefit hierarchy ini menggambarkan variabel penghematan biaya dan pengaruhnya terhadap profitabilitas di satu sisi hierarki, dan variabel penghasil pendapatan yang dan efeknya sesuai dengan sisi yang lain. Misalnya next.
Selanjutnya ada studi kasus. Mungkin bisa next dulu. Nah, kami di sini mengambil dari jurnal pemetaan portofolio aplikasi investasi IT menurut persepsi level manajemen dan investasi IT terhadap kinerja organisasi. Studi kasus dari BPR Mustika Utama Kolaka, Sulawesi Tenggara. Yang pertama, latar belakang, di mana Bank Mustika Utama ini bergerak dalam bisnis perbankan. Berdasarkan tinjauan operasionalnya, investasi IT BPR Mustika Utama belum maksimal karena adanya faktor dana yang terbatas, kurangnya pemahaman mengenai investasi IT, yang menyebabkan sirkulasi informasi ini tidak searah dan tentunya sangat mempengaruhi produktivitas personil dalam level organisasi tersebut. Dengan adanya perencanaan strategis dari TI ini, melalui pendekatan mapping portofolio investasi, kita dapat memahami peran dari level manajemen organisasi, begitupun kontribusi dalam investasi IT, sehingga mampu mengabarkan ketercapaian investasi IT yang menyeluruh guna menciptakan lingkungan kondusif bagi peningkatan kinerja bisnis organisasi BPR Mustika Utama Kolaka. Dengan pertimbangan bahwa selama ini perencanaan 5 strategis berupa investasi IT BPR Mustika Utama Kolaka masih menggunakan teknologi tradisional. Bisa next. Nah, kemudian yaitu proses pemetaan portfolio investasi TI itu sendiri di BPR. Nah, pemetaan portfolio investasi itu terdiri dari 3 proses. Di mana proses yang pertama yaitu memetakan portfolio aplikasi saat ini dan di masa mendatang. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengevaluasi potensial aplikasi saat ini dan di masa mendatang. Lalu yang terakhir yaitu mengambil keputusan pengendalian sistem aplikasi. Nah, yang pertama ini merupakan proses pemetaan portfolio investasi TI. Proses pemetaan portfolio investasi TI ini terdiri dari rangkaian aktivitas untuk menggambarkan kondisi portfolio aplikasi investasi saat ini dan masa mendatang, serta analisis potensial di masa mendatang, menghasilkan perencanaan sistem yang efektif bagi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder pengguna di level manajemen untuk memperbaiki kinerja bisnis di masa mendatang. Nah, adapun tujuan dari proses pemetaan atau mapping portfolio investasi IT ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai posisi aplikasi dari sudut pandang level manajemen. Nah, dalam hal ini itu efektivitas aset IT terhadap resiko bisnis di masa mendatang dan wawancara terfokus diperoleh informasi inisiatif strategis, kriteria, dan karakteristik aplikasi. Oke, yang selanjutnya itu ada pemetaan portofolio aplikasi investasi TI saat ini. Dari mengacu informasi sebelumnya, itu setidaknya ada 4 jenis portofolio aplikasi perusahaannya itu ada 2 jenis portofolio aplikasi saat ini dan juga 2 portofolio aplikasi masa mendatang. Diasumsikan bahwa sumbu X itu merupakan titik koordinat harapan dan yaitu sebagai titik koordinat aktual, yang dimana dia itu semakin mendekati positif atau nilai 0 sampai plus 15, maka aplikasi ini didefinisikan sebagai aplikasi yang layak dan dipertahankan, adapun nilai Z itu sebagai nilai R atau dari ukuran lingkarannya. Nah, untuk potensi aplikasi itu diidentifikasikan pada interval antara min 15 sampai 0 sampai 5,0 merupakan aplikasi eksis yang harus dipertahankan untuk 5 tahun mendatang. Sedangkan aplikasi dengan skor 6,0 sampai plus 15,0 merupakan aplikasi pendukung dari aplikasi sekarang yang diperlukan untuk evaluasi ke depannya serta benar-benar merefleksikan kebutuhan top, middle, dan lower management. Dengan menggunakan skala interval dimensi investasi TI, dalam tabel berikut ini itu ada standar skala untuk scoring pemetaan investasi IT. Nah, di sini dari interval min 15 sampai dengan min 6 itu dia itu keterangan itu aplikasi ini bakal mempengaruhi biaya IT. Sedangkan untuk min 5 sampai dengan plus 5 itu aplikasi ini bakal mempengaruhi manfaat IT. Kalau untuk plus 6 sampai dengan plus 15 dia itu bakal aplikasi ini tuh bakal mempengaruhi resiko IT. Oke, next.
Nah, di sini untuk pemetaan portofolio investasi saat ini, menurut persepsi level manajemen itu ada proses identifikasi yang dilakukan secara terpisah untuk melihat perbedaan masing-masing dalam mendefinisikan sebuah aplikasi potensial. Di sini tuh ada penjabaran singkat mengenai persepsi dari investasi IT saat ini. Nah, di sini ada peta portofolio aplikasi investasi IT saat ini menurut persepsi top manajemen. Nah, di sebelah kiri itu ada kayak peta portofolionya, untuk intervalnya sendiri dari -15 sampai dengan -7,5 ini itu aplikasi itu akan mempengaruhi kualitas kerja. Sedangkan kalau untuk -6,5 sampai dengan +0,5 itu aplikasinya bakal mempengaruhi kemampuan kerja. Untuk 0 sampai 6 0,6 sampai dengan 7,5 dia itu aplikasinya bakal mempengaruhi kepuasan kerja. Untuk plus 7,6 sampai dengan 15,0 aplikasi ini bakal mempengaruhi komitmen kerja. Nah, sini, terlihat bahwa untuk, peta portofolio aplikasinya itu kebanyakan dia itu ada di daerah manfaat IT dengan skalanya dari 0 sampai -5. Oke, next. Selanjutnya adalah pemetaan portofolio aplikasi di masa mendatang. Jadi setelah memahami kondisi aplikasi saat ini, maka langkah selanjutnya adalah memahami potensi aplikasi yang bisa dikembangkan oleh perusahaan terlepas dari kondisi teknologi saat ini yang tidak mendukung bisnis. Berikut potensi aplikasi masa mendatang yang dapat dipertimbangkan organisasi. Dalam peta portofolio aplikasi masa mendatang, setidaknya terdapat 7 aplikasi potensial yang dapat dikembangkan oleh organisasi, di mana top manajemen mengajukan aplikasi Group Support System sebagai aplikasi potensial di masa mendatang yang mampu mendukung pengambilan keputusan organisasi yang objektif. Gambar pemetaan aplikasi masa mendatang top manajemen ditampilkan pada gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi potensial untuk top manajemen di masa mendatang adalah aplikasi Group Decision Support System atau GDSS, yang digambarkan berada pada koordinat X 1,6 dan Y min 1,5, yang artinya bahwa fitur aplikasi ini bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan cepat bagi manajemen puncak dan merupakan aplikasi potensial yang mempengaruhi peningkatan manfaat IT. Bisa di next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan dari studi kasus yang telah dibahas sebelumnya. Next. Jadi berdasarkan hasil temuan mapping portofolio investasi IT, ditemukan bahwa terdapat 16 aplikasi yang memiliki irisan dengan indikator kemampuan kerja dan manfaat IT. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejalan dengan temuan Peter pada tahun 90. Penelitian ini mendukung bahwa peta portofolio aplikasi sangat dibutuhkan dalam memahami persepsi pengguna mengenai penggunaan suatu aplikasi ideal bagi pengembangan bisnis di masa mendatang. Dalam studinya Peter, mengidentifikasi masalah produktivitas IT di sektor manufaktur, di mana dia menyatakan bahwa masih terdapat gap dan dapat disempurnakan dalam identifikasi produktivitas di sektor jasa. Selain itu, merujuk pada Ergot et al. Tahun 2004, pertimbangan multifaktor seperti risiko terkecil IT menjadi faktor yang tidak dapat dihindari dalam pengadaan suatu teknologi baru. Dan dengan pendekatan ini menjadi sebuah wahana baru bagi pemetaan portofolio IT yang tidak hanya mempertimbangkan aspek pengembalian, tetapi juga aspek lain seperti risiko IT yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari peningkatan bisnis organisasi. Next. Nah, sekian pemaparan materi portfolio investasi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.